Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Teriansyah Dani dengan NIM 1810107. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran dengan tema pendidikan yang spiritualis. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kapita Selekta Hukum Islam. Pendidikan spiritualis dalam Islam antara lain berusaha untuk mengembangkan alat-alat potensial dari manusia tersebut seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana pemecahan masalah-masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta budaya manusia, dan mengembangkan sikap iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian pendidikan bahkan sering lebih diperluas cakupannya sebagai aktivitas dan fenomena. Pendidikan sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup. Bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dalam kehidupannya, sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual maupun mental dan sosial. Sedangkan pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pengertian pendidikan spiritual adalah penguatan kekuatan spiritual bagi anak dan penamanan iman dalam diri mereka sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan naluriah beragama mereka, menata sifat mereka dengan tata krama dan meningkatkan kecenderungan tekad, bakat mereka, dan mengarahkan mereka pada nilai-nilai spiritual, prinsip dan suri tauladan yang mereka dapat dari keimanan yang benar pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik buruknya. Sampai kapanpun pendidikan spiritual berbasis sufistik bagi anak usia dini menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa adanya pemberian pendidikan spiritual berbasis sufistik pada anak, dipastikan akan tumbuh menjadi manusia yang secara rohani dan berdampak pada ketegangan jiwa, kekacauan berpikir, ketidakpekaan merasa, serta tumbuh menjadi pribadi yang egois. Hal itu disebabkan anak lebih mengedepankan kehendak, emosi, ego, dan keinginan lahiriahnya saja. Beberapa nilai pendidikan spiritual berbasis sufistik bagi anak usia dini yang dapat dikembangkan dalam keluarga, diantaranya yang pertama, mendidik anak berhati sufistik melalui cara-cara strategis. Kedua, mendisiplinkan anak menegakkan sholat berjamaah. Yang ketiga, mengantisipasi jebakan waktu.
Yang keempat, mengajarkan substansi alat dan tujuan. Beberapa bentuk ritualitas khusus yang harus dilakukan orang tua dalam mengimplementasikan pendidikan spiritual kepada anak dilakukan dengan ridho terhadap kondisi setiap anak, mendoakan anak sepanjang waktu, berpuasa, dan berzikir untuk kebaikan anak, bertahajud dan bersedekah dan menundukkan hati anak, serta memberikan asupan makanan yang halal dan baik. Kemudian ada aspek-aspek pendidikan spiritual. Alam manusia telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Dia telah menyeluruhkan dalam fitrah diri mereka kecenderungan alamiah pada keimanan, ketauhidan, dan keberagaman. Sunnah Nabawiyah menegaskan terhadap 3 aspek pendidikan spiritual. Yang pertama, aspek penjagaan rohani. Salah satu tanggung jawab bagi para orang tua dan pendidikan yang khusus dan tegas terhadap anak-anak mereka dalam masa balita dan masih lemah, layaknya adonan yang dapat dibentuk sebagaimana yang diinginkan oleh orang tua dan para pendidik. Yang kedua, aspek pembentukan spiritual. Aspek ini bertujuan pada penguatan iman dan akidah dalam diri jiwa anak-anak dan mempertahankan dan menguatkan nilai-nilai spiritual mereka dan meluaskan cahaya kesadaran mereka tentang pengetahuan terhadap agama dan menumbuhkan dan mencurahkan pengetahuan dan akhlak yang baik mereka dengan jalan yang sesuai dengan perkembangan pemahaman akal dan hasil mereka dalam belajar dan mencari ilmu, dan mempermudah menunjukkan mereka dengan hal-hal yang menarik dan media-media pembelajaran pendidikan yang variatif yang mereka suka dan senangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang sangat menekankan terhadap pengajaran pendidikan umat muslim dengan terus-terusan dan mengarahkannya dan menuntunnya dengan permasalahan masalah agama mereka dan menghasilkan nilai-nilai, aturan, dan arahan spiritual yang baik bagi dalam diri mereka. Peran pendidikan spiritualis di era sekarang. Peran pendidikan agama dalam membentuk karakter bangsa berdasarkan pemahaman karakter bangsa Indonesia seperti diuraikan di atas, maka dapat kita peroleh gambaran tentang betapa penting dan proporsionalnya topik bahasan peran pendidikan spiritualis agama Islam dalam membangun karakter bangsa. Misi yang diemban pendidikan agama Islam adalah mendidik manusia untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa sehingga muaranya adalah tercipta situasi dan kondisi masyarakat yang sejahtera. Masyarakat dalam kehidupan di alam semesta yang rahmatan lil alamin. Namun dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang sosial religius, pendidikan agama Islam memiliki peran yang lebih spesifik sekaligus strategis karena beberapa hal. Nah, secara sosiologis, dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka PAI memiliki tanggung jawab lebih untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada perbuatan, tutur kata yang masih salah dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.